Shalom sahabat GBIB, dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Pendeta Valentines Harrison Engkesa, Ketua Majelis GBIB Sinar Kasih Tangerang. Saya akan membawakan perenungan firman Tuhan yang terambil dalam kitab 2 Timotius, pasalnya yang pertama, ayat yang ketiga hingga ayatnya yang ketujuh. Namun sebelumnya marilah kita satu di dalam doa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa kami, karena kami mengenal Engkau lewat Putra-Mu Yesus Kristus. Kami merasakan tuntunan karya Roh Kudus Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas harinya. Saat ini ya Tuhan, kami akan merenungi kebenaran firman-Mu. Walaupun kami berbeda tempat dan juga waktu, tapi kami yakin dan percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami. Tuhan hadir dan Tuhan sungguh memahami dan mengerti keberadaan setiap kami umat. Oleh karena itu ya Tuhan, dengan kerendahan hati kami, juga dengan segala keterbatasan yang kami miliki, kami siap untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Amin. Sahabat GPIB, kitab 2 Timotius, pasalnya yang pertama, ayat yang ketiga hingga ayatnya yang ketujuh, menyatakan demikian. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani, yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku, dan selalu aku mengingat Engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang Kau curahkan, aku ingin melihat Engkau kembali, supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan iman-Mu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Sahabat-sahabat GPIB, Paulus memiliki anak rohani yang kita tahu bersama. Dia adalah seorang yang masih muda yang bernama Timotius. Lalu, mengapa Rasul Paulus dia menuliskan surat ini kepada anak rohaninya Timotius? Sahabat GPIB, sebenarnya saat Paulus menulis surat ini, ia sedang ada dalam penjara di Roma. Dan di dalam penjara itu, ia tidak hanya menyendiri, tetapi ia juga tetap giat dalam pewartaan Injil lewat surat-surat yang ia tulis kepada jemaat-jemaat yang pernah dilayaninya. Dan ia teringat akan anak rohaninya, yaitu Timotius, yang saat itu dipercayakan oleh Paulus untuk melayani persekutuan umat Tuhan yang ada di kota Efesus. Dan Rasul Paulus juga sungguh memahami dan juga mengerti bagaimana keberadaan dan juga kesusahan, bahkan kesulitan, dan mungkin penderitaan yang sedang dan nantinya akan dihadapi oleh anak rohaninya, yaitu Timotius. Sehingga Rasul Paulus dia menuliskan surat ini dengan mau mengingatkan kembali kepada Timotius tentang karunia anugerah Tuhan yang ada pada Timotius.
kesetiaan, ketaatan, yang akhirnya Timotius memiliki iman percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh luar biasa. Sehingga di tengah-tengah segala kesulitan, kesukaran ataupun penderitaan yang mungkin saat itu dihadapi oleh Timotius, Rasul Paulus menuliskan surat ini kepadanya untuk meneguhkan ia kembali, untuk menguatkan kembali, bahkan memberikan pengharapan akan masa depan. Kenapa? Sahabat-sahabat GPIB, karena saat itu Kaisar Nero ialah yang menjadi kaisar bagi kerajaan Roma. Dan Rasul Paulus ditahan oleh Kaisar Nero itu. Dan Kaisar Nero ini sungguh-sungguh membenci setiap pengikut Kristus ataupun umat-umat yang dilayani oleh Rasul Paulus. Nah, sehingga tidak menutup kemungkinan kalaupun Rasul Paulus sudah ditangkap, maka ada juga persoalan dan pergumulan yang nantinya akan dihadapi oleh Timotius ataupun sedang dihadapinya. Namun dalam bacaan kita di ayat ke-7, Rasul Paulus dia mengingatkan dengan lantang kepada Timotius dengan mengatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Sahabat GPIB, saya dan saudaraku, kita hidup di zaman yang sungguh jauh berbeda dengan dialami oleh Rasul Paulus maupun anak rohaninya Timotius. Mungkin kita tidak mengalami penderitaan ataupun penganiayaan seperti yang dialami oleh Rasul Paulus. Atau mungkin kita hidup dalam ketakutan karena kita memiliki iman percaya kepada Kristus. Tapi sahabat-sahabat GPIB, di tengah-tengah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, di tengah-tengah kehidupan yang kadang-kadang kita mau menyadari kita bersifat individual, kita bersifat personal, hari ini kita diingatkan bahwa ternyata dalam kehidupan saya, dalam kehidupan sahabat-sahabat GPIB, kita hadir dalam dunia ini bukan sendiri, tapi kita hadir, kita ada karena kehendak Tuhan. Kita hadir juga ada dalam keluarga, kita hadir dalam kehidupan bermasyarakat, kita hadir juga ada di tengah-tengah persekutuan yang Tuhan percayakan bagi kita bersama. Lalu, apakah kita juga sudah saling menguatkan satu sama lainnya, bagaikan Paulus menguatkan Timotius? Dan atau mungkin juga sudahkah kita seperti Lois, nenek Timotius, atau Eunike, ibu dari Timotius, yang mereka juga memiliki iman percaya kepada Kristus, sehingga iman percayanya itulah yang ia turunkan juga kepada anaknya atau cucunya Timotius. Maka firman Tuhan ini dia mau mengingatkan bagi kita bersama bahwa dalam kehidupan apapun tugas dan tanggung jawab yang kita lakukan, ketika kita boleh hadir sebagai pelayan-pelayan Tuhan, maka kita juga harus hadir di tengah-tengah penderitaan dan kesusahan, ataupun setidaknya kita menguatkan dan memberikan pengharapan akan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bahkan ketika kita hadir juga sebagai orang tua, maka kita juga memiliki tugas dan tanggung jawab untuk juga memperkenalkan siapa Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana iman kita harus bertumbuh di dalam kasih Yesus Kristus. Karena Tuhanlah yang mengaruniakan keselamatan. Karena Tuhanlah yang mengaruniakan anugerah bagi saya dan juga sahabat GPIB, bahkan kehidupan keluarga kita, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena pintarnya kita, bukan karena kayanya kita, tapi semua hanya oleh kasih anugerah Tuhan. Sehingga Rasul Paulus dia mengatakan, kita tidak perlu takut
dalam menjalani hidup ini. Karena Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan, tetapi Tuhan justru memberikan roh yang membangkitkan kekuatan, bahkan juga membangkitkan kasih dan ketertiban. Dengan adanya kekuatan yang bersumber daripada Tuhan, kita saling tolong-menolong satu sama lainnya. Dengan kasih yang diberikan Tuhan dalam kehidupan saya dan sahabat-sahabat GPB, mari kita mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan juga kita saling menjaga ketertiban. Sehingga dengan adanya kehidupan dalam dunia yang saat ini, yang kita tidak tahu bagaimana perkembangan zaman terus bertumbuh dan berkembang, maka ketertiban itu perlu kita jaga. Sehingga akhirnya sukacita dan damai sejahtera Tuhan itu boleh kita rasakan dan hadir dalam kehidupan, bahkan persekutuan umat Tuhan, dan akhirnya kita terus dipakai Tuhan untuk menjadi terangnya di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang sudah kami baca dan kami renungkan bersama. Terima kasih Tuhan, Engkau boleh mengingatkan kami lewat kisah kehidupan pelayanan oleh hamba-Mu Rasul Paulus dan anak rohaninya Timotius. Mereka saling mengingatkan dan mereka saling mendoakan dan menguatkan. Maka saat ini juga kami diingatkan untuk kami saling menguatkan satu sama lainnya, bahkan mendoakan. Karena kami ada dalam dunia ini bukan karena keinginan dan kehendak kami, tapi kehendak Tuhanlah supaya kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup ini. Bahwa Tuhan menginginkan untuk kami menjadi terang-Mu dan garam di tengah kehidupan ini. Sehingga kami mampu memberikan cahaya Tuhan kepada orang yang mengalami kegelapan dan juga mampu mengasingkan dunia ini. Saat ini hamba berdoa untuk sahabat-sahabat GPB di mana saja mereka berada, dengan hal apapun yang mereka alami. Mungkin saat ini ada yang dalam kelemahan tubuh, mungkin saat ini ada yang dalam pergumulan hidup yang sungguh-sungguh luar biasa, mungkin saat ini ada yang mengalami konflik dan tekanan batin hidup yang sungguh luar biasa. Hamba memohon, Tuhan janganlah memberikan mereka roh ketakutan, tapi berikanlah mereka sama seperti Tuhan memberikan kepada Paulus dan Timotius, yaitu roh kekuatan, roh kasih, dan juga roh ketertiban. Sehingga hidup kami memiliki pengharapan hanya di dalam Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu ada, menyertai, memampukan, dan menguatkan kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa syukur dan doa permohonan kami yang hanya kami naikkan di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus yang adalah roh kekuatan. Kami berdoa. Amin. Demikian kebenaran firman Tuhan. Biarlah sahabat-sahabat GPB dimanapun berada, kita saling menguatkan satu sama lainnya, dan terlebih lagi kita saling mendoakan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati.